Selamat bertemu kembali di tahun ajaran yang baru, tahun 2020-2021. Pembelajaran kita sekarang secara daring karena situasi dunia yang sedang dilanda COVID-19 ini. Perkenalkan, nama Ibu Dameria Magdalena Situmorang. Kalau dalam roster inisial nama saya DM. Saya guru fisika kalian, khususnya di kelas 10 MIA 5, 11 MIA 4, MIA 5, 12 MIA 5, 12 IS 1 sampai 12 IS 4. Kiranya pembelajaran dari ini tidak mengurangi makna dari pembelajaran tatap muka sebagaimana biasanya. Kita berdoa semoga virus corona ini segera lenyap dari muka bumi ini, sehingga pembelajaran tatap muka dapat kita laksanakan kembali. Saya mohon anak-anakku sekalian dapat aktif mengikuti pembelajaran daring ini. Pembelajaran kita pertama yaitu pokok bahasan pengukuran dan angka penting. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Alat ukur dalam besaran pokok itu ada beberapa. Yang pertama yaitu panjang. Jadi panjang itu bisa diukur dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang kedua, massa. Massa itu bisa diukur dengan neraca atau timbangan. Yang ketiga adalah waktu. Waktu itu diukur dengan stopwatch. Yang keempat adalah suhu yang diukur dengan termometer. Yang kelima adalah kuat arus listrik yang diukur dengan amperemeter. Yang keenam jumlah mol itu tidak dapat diukur secara langsung. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya itu diukur dengan light meter. Baru kita masuk dalam pengukuran yang kita bahas pada saat ini, yang itu pengukuran melalui mistar. Mistar itu sama dengan kau biasanya tahu itu penggaris ya, roll. Ya, mistar itu digunakan untuk mengukur panjang. Dia itu mempunyai ketelitian 1 mm. Ada lagi yang lebih teliti untuk mengukur panjang, itu namanya jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur suatu panjang yang mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Baru ada lagi yang lebih teliti, yaitu namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini mengukur suatu panjang yang mempunyai batas ketelitian sampai 0,01 mm. Baru kalau dia stopwatch itu mengukur waktu dengan ketelitian 0,01 detik. Kalau dia neraca, dia mengukur massa suatu benda ya, massa suatu benda yang satuannya adalah kilogram. Baru yang berikutnya adalah yang namanya termometer, itu digunakan untuk mengukur suhu. Kalau ini kau sering lihat ini ya, di ukur suhumu biasanya ditaruh di ketiak begini ya, ukur suhunya. Baru yang berikutnya adalah amperemeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik ya, dan dinamometer untuk mengukur besar gayanya. Itu gambar-gambarnya di situ ada semuanya ya. Dan speedometer itu mengukur kelajuan. Biasanya kalau kau naik Honda, naik kereta ataupun naik mobil, itu ada penunjuk kecepatannya di depan, itu namanya speedometer. Baru ada namanya hidrometer. Ini untuk mengukur kelembaman udara. Baru ada namanya barometer. Barometer itu mengukur tekanan udara luar.
Dan yang terakhir adalah ohmmeter atau voltmeter. Ohmmeter itu mengukur hambatan listrik dan voltmeter mengukur tegangan listrik. Nah, itu alat-alat pengukuran dan ketelitiannya. Baru yang kedua, kita masuk dengan angka penting, ya. Angka penting, apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalau kita mengukur pasti ada hasil pengukuran itu. Itu namanya angka penting. Ya. Berikut adalah penjelasan bagaimana pembacaan dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Ya anak-anak, sekarang kita mau tahu bagaimana cara membaca pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Ini gambar jangka sorong, tepatnya jelasnya nanti di buku paket halaman 47 kau dapat melihat gambar jangka sorong. Ini saya hanya ambil garis-garisnya aja. Kalau kau lihat ini yang atas, yang garis-garis atas ini adalah skala utama. Ini skala utama, dan yang di bawah ini adalah skala nonius. Untuk jangka sorong, skala terkecil atau ketelitiannya itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagaimana cara pengukurannya? Kita lihat di sini ada angka 0 pada skala nonius, di sini angka 5, di sini angka 10. Angka 0 ini ditunjukkan pada angka berapa untuk skala utama. Ini garis. Dia berada di sini. Ya kan? Berarti ini kalau ini 3, ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,55 sampai 4 di sini. Berarti antara 3,1 dengan 3,2. Yang sudah pasti dia 3,1 cm. Baru untuk mencari skala noniusnya, itu skala yang berimpit tegak dengan garis utama. Mana yang paling berimpit antara skala nonius dengan skala utama? Ini masih renggang, dan yang paling berimpit adalah di sini, di angka ini. Berarti dia ditunjukkan ini 5, 6, 7, 8, angka 9 pada skala nonius. Sehingga pembacaannya atau hasil pengukurannya adalah 3,1 cm ditambah 9 dikali ketelitiannya 0,1, maka 3,1 tambah 0,09 hasilnya 3,19 cm. Sekarang bagaimana dengan jangka mikrometer skrup? Mikrometer skrup ini adalah alat mengukur panjang yang mempunyai ketelitian lebih teliti daripada jangka sorong. Dia ketelitiannya 0,01 mm. Jadi kalau saya gambarkan ini, inilah namanya skala utama. Inilah namanya skala nonius. Ya. Ini dalam milimeter. Jadi untuk skala utama ini angka 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di ujung ini berarti ini 6, ini 0,5, berarti 6,5, belum sampai 7. Berarti skala utamanya adalah 6,5. Untuk skala nonius kita lihat dari sini. Yang berimpit atau sejajar dengan skala utama adalah angka ini. Berapakah angka ini? Kita lihat di bawah 40, di atas 45, berarti di sini adalah 44. Berarti tambah 44 dikali ketelitiannya 0,01
sehingga 6,5 ditambah 0,44 hasilnya adalah 6,95 mm. Saya kira kamu dapat memahaminya. Terdiri dari angka-angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau taksiran. Misalnya kalau kita mengukur ini panjang ini, ya, panjang misalnya panjang ini. Ada ini, ya kan, spidol. Kita ukur pakai alat ukur mistar misalnya. Dia itu panjangnya 12,5 sekian senti, ya kan? Jadi 12 itu sudah merupakan angka pasti, dan yang sekiannya itu belum tahu kita berapa. Nah, itulah namanya angka taksiran. Ya. Jadi angka penting ini ada aturan-aturan mainnya, ada beberapa ketentuan yang mengatakan bahwa suatu angka itu angka penting atau tidak angka penting. Angka penting. Aturan semua angka penting ada 4. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 548 itu memiliki 3 angka penting, yaitu 1, 5, ya. Ini angka pertama, ini angka kedua, ini angka ketiga. Berarti ada 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya ini ya, 3 dengan 5 ini bukan angka 0. Jadi karena dia bukan angka 0 ini di antara bukan angka 0, berarti semua ini merupakan angka penting. Ada berapa? Ada 4, yaitu 3, 0, 0, 5. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting. Misalnya 22,1000. Ini ada 6 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada tanda garis bawah ini, itu artinya angka 0-nya sampai yang di garis bawah ini. Jadi misalnya ini 22,1000, dia angka 0-nya sampai di garis bawah ini. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Seandainya angka garis yang di bawah ini hanya di sini, berarti dia ada berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat tanda garis bawah itu di mana. Yang terakhir, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, tanda koma, ya, baik yang terletak di sebelah kiri maupun sebelah kanan, tanda koma bukan angka penting. Contohnya 0,63, itu angka pentingnya ada 2, yaitu angka 6 dan angka 3. 0 ini tidak angka penting. Atau 0,005, itu hanya 1 angka penting, yaitu hanya angka 5. Oke, yang berikutnya ketentuan-ketentuan operasi angka penting. Kita lihat dalam penjumlahan dan pengurangan yang pertama. Jadi pada penjumlahan dan pengurangan ini hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Contohnya 2,34, angka taksirannya itu 4. Yang paling ujung itu ya nak, angka taksiran 4. Ditambah dengan 0,345, berarti angka taksirannya angka berapa nak? 5. Jadi kalau dijumlahkan itu 2,653
Saya ulang, 2,685. Kalau kita lihat di situ ada 2 angka taksiran. Sementara dalam ketentuan hanya boleh 1 angka taksiran. Oleh sebab itu kita harus pembulatan. Jadi 2,68. Ya, 2,68. Baru misalnya contohnya lagi 13,46 itu taksirannya angka 6, baru ditambah dengan 2,2347 itu angka taksirannya 7. Kalau dijumlahkan maka kalau dikurangkan maka hasilnya 11,2253. Angka taksirannya di situ ada angka 2, angka 5 dan angka 3. Itu tidak boleh. Kalau kau buat seperti ini, kalau dalam ujian saya salahkan. Karena apa? Karena dia hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Maka kita bulatkan, hasilnya menjadi 11,22. Sekarang bagaimana dalam pembagian dan perkalian? Kalau dalam pembagian dan perkalian, hasil pembagian dan perkalian itu hanya memiliki angka penting yang paling sedikit dari yang dikalikan dan yang dibagikan. Contohnya 8,141 itu ada berapa angka pentingnya? Ada 4, ya kan? Itu angka 8, angka 1, angka 4 dan angka 1. Itu ada 4 angka penting. Dikali dengan 0,22. Di situ ada 3 angka penting. Ada 2 ya. Karena angka 0-nya tidak angka penting. Ada 2 angka pentingnya, yaitu 2 dan 2. Jadi yang pertama tadi 4 angka penting, yang kedua adalah 2 angka penting. Hasil perkalian nanti harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Angka paling sedikit adalah 2. Berarti hasil kalinya jumlah angka pentingnya harus 2. Jadi kalau kita kalikan nanti, ya angka dikalikan, kalau kita kalikan nanti, maka hasil perkaliannya adalah 1,79102. Di situ ada 6 angka penting. Tidak boleh, dia harus memiliki 2 angka penting. Oleh sebab itu pembulatan sehingga menjadi 1,8 itu sudah 2 angka penting. Itu perkalian. Begitu juga pembagian. Misalnya 1,432, di situ ada 4 angka penting. Dibagi dengan 2,68, di situ 3 angka penting. Maka hasil pembagiannya harus memiliki 3 angka penting. Jadi kalau kita bagikan angka tersebut, hasilnya 0,53432. Di situ angka pentingnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Nggak boleh. Harus berapa? Harus 3 angka penting. Sehingga kita bulatkan, kita ambil menjadi 0,534. Ya. Jadi kalau dia, ya nak ya, aturan pembulatan itu ada ya nak. Kalau dia pembulatan angka 5, ya angka 5 ke bawah, ya kurang dari 5, ya maksud saya kurang dari 5 itu dihilangkan. Di angka 5 ke atas itu dinaikkan ke atas 5, ya 5 ke atas itu dibaikin ke atas. Sehingga angka 5 ini bagaimana?
angka 5 ini dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas, ini ada aturannya. Kalau dia angka 5 ini dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Ya, dia dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika sebelumnya genap. Ya, misalnya lah kayak gini. Misalnya 24,48 itu nggak ada masalah ya, itu kita bulatkan menjadi 24,5 karena angka 8 terakhir, ya kan? Misalnya 24,445. Nah, ini jadi berapa? 24,4. Kalau 24,252 ini menjadi 24, koma berapa? Koma 2. Kenapa? Karena sebelum angka 5 itu merupakan bilangan genap. Misalnya 24,225. Berarti 24,2. Kalau 24,15 ya, itu angka 1 sebelum angka 5 itu ganjil. Berarti menjadi 24,2. Sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya bisa kau buka buku paket halaman 81, soal pilihan berganda nomor 2, 6, dan 7. Kerjakan di buku latihan. Selamat bekerja. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.